Selamat malam, Ibu, Bapak, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Alfa Christian, kita bersatu hati dalam doa edisi hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami tidur malam ini. Ajarlah kami mensyukuri karunia yang Engkau berikan kepada kami dengan cara melayani sesama dengan sukarela dan sukacita. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Saya akan membaca bagi kita semua. 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, hidup orang Kristen lekat dengan kata melayani. Ketika ada orang yang bertanya, mau pergi kemana, Pak, Bu? Orang Kristen seringkali menjawab, mau pergi pelayanan. Namun demikian, masih saja ada orang Kristen yang enggan melayani atau ikut serta dalam pelayanan di gereja misalnya, dengan berbagai alasan. Mulai dari belum punya pengalaman, tidak punya waktu karena sibuk dengan pekerjaan, sampai tidak tahu ingin ikut pelayanan apa di gereja. Teks yang kita baca tadi dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11 berbicara tentang cara hidup orang Kristen. Penulis mengingatkan orang Kristen pada masa itu dan juga kita pada masa kini tentang bagaimana seharusnya kita hidup sebagai umat Allah menjelang kedatangan Kristus kembali. Salah satu cara hidup yang diingatkan oleh penulis adalah layanilah seorang akan yang lain. Ayat ini ingin menegaskan bahwa setiap orang Kristen dipanggil untuk melayani. Melayani yang seperti apa? Melayani sesuai dengan karunia yang sudah diberikan Allah kepada tiap-tiap orang percaya. Di titik inilah timbul persoalan ketika banyak orang Kristen tidak tahu karunia apa yang diberikan Allah kepadanya. Jika kita tidak menyadarinya, bagaimana kita dapat menggunakannya untuk melayani Allah dan sesama? Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, saudara dan saya dipanggil untuk melayani. Tidak perlu takut, minder, atau berkecil hati mendengar panggilan ini. Sebab setiap kita, saudara dan saya, sudah diberikan karunia yang berbeda-beda untuk melayani Allah dan sesama. Dengan memohon pertolongan Roh Kudus, mari temukan karunia apa yang diberikan Allah kepada kita. Setelah kita menemukannya, pergunakanlah itu untuk melayani Allah dan sesama, baik di gereja maupun di tempat lain di mana Allah memanggil kita. Selain itu, ingatlah bahwa kita melayani hanya untuk satu tujuan, yaitu agar Allah dipermuliakan
dalam segala yang kita lakukan. Mari berdoa. Ya Allah, kami rindu melayani-Mu dan sesama. Dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami untuk menemukan karunia yang Engkau berikan kepada setiap kami. Dalam hidup yang masih Engkau anugerahkan kepada kami, berilah kesempatan kepada kami untuk memuliakan nama-Mu melalui setiap pelayanan yang kami lakukan. Kami memohon kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami dalam tidur kami malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, selamat beristirahat, tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati.